Liputan 4 TV melaporkan informasi seputar kegiatan bimbingan teknis. Balai POM di Tangerang terus berkomitmen untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Kegiatan BIMTEK ini digelar di Aula Hotel Grand Zuri, BSD Serpong, Tangerang Selatan. Pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025. Badan POM sebagai badan otoritas yang memiliki wewenang dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia, terus berupaya meningkatkan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat, termasuk obat bahan alam. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Badan POM, masih ditemukan obat yang mengandung bahan kimia obat, dan keterulangan temuan terhadap produk yang sebelumnya telah diumumkan dalam Public Warning Badan POM. Kepala Balai POM di Tangerang, M. Sony Mugofir menjelaskan, BIMTEK yang dilakukan harus memiliki komitmen bersama dalam mengawasi serta mencegah obat yang mengandung BKO. Harapan kami, setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki komitmen dan keberanian untuk menolak dan tidak mendistribusikan obat yang mengandung BKO. Selain itu ia menekankan, bahwa distribusi produk obat yang mengandung BKO dapat membahayakan konsumen, menyebabkan gangguan kesehatan serius hingga kematian, oleh karena itu edukasi menjadi penting untuk melindungi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan tingginya jumlah temuan, dan terjadinya keterangan temuan produk obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat, sehingga langkah ini dilakukan untuk mengedukasi agar masyarakat terlindungi dengan baik dari penggunaan BKO, dan mendapatkan produk obat yang aman serta berkualitas, ungkapnya. Sebagai langkah pengawasan dan edukasi, BPOM kini semakin mengintensifikasikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu peserta juga diberikan materi tentang regulasi, bahaya BKO yang terkandung dalam produk obat, cara cek legalitas produk dan materi terkait sanksi administrasi hingga sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beritanya. Dari Tangerang, Banten, bersama Adin, Liputan 4 TV mengabarkan. Adanya penjualan obat bahan alam yang memang tanpa izin edar dan juga mengandung kimia obat. Jadi pendekatan ini kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Jadi sebagai salah satu strategi untuk menurunkan permintaan. Karena di sisi yang lain kami juga sudah melaksanakan pengawasan untuk menurunkan sisi suplai, baik dari pengungkapan tindak pidana, kita penggerbekan di pabrik-pabrik ilegal, kita juga melakukan pengawasan di pabrik yang resmi, seperti itu kan sebagai pendekatan dari sisi hulunya untuk mengurangi suplainya. Nah, di sisi yang lain kami juga harus memperhatikan bagaimana biar permintaan masyarakat ini meminta produk yang benar. Jangan minta produk yang istilahnya sudah tahu ada BKO kok masih diminta nih. Ya akhirnya menjadi sebuah permasalahan yang nggak kunjung selesai ya, karena masih ada permintaan dari masyarakat yang itu harus kita putus. Makanya dengan strategi meningkatkan literasi ini harapannya pemahaman semakin meningkat sehingga permintaan terhadap obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat ataupun yang tanpa izin edar bisa menurun. Ini seperti itu. Yang dilibatkan dalam BIMTEK ini ada siapa aja? Ya, baik, jadi di BIMTEK ini kami mengundang sebagai narasumber dari GP Jamu. Jadi selaku memang pemerhati jamu, memang pelaku usaha di bidang jamu. Kami juga mengundang narasumber dari Dinas Kesehatan. Nanti ada praktisi kesehatan yang akan menyampaikan sesi siang yang menyampaikan kaitannya bahaya bahan kimia obat ini kalau sudah masuk tubuh itu bagaimana responnya, karena harus kita berikan edukasi juga pemahaman. Karena seringkali masyarakat masih ada yang punya pemahaman nih, saya minum jamu ini nggak apa-apa kok. Tetapi kalau kita lihat bahan kimia obat ini kan efeknya tidak efek secara instan ya, langsung saat itu juga. Tetapi ini adalah efek yang sifatnya kumulatif. Ketika kita setiap hari minum itu setelah bertahun-tahun, nah mungkin akan ada masalah nanti. Apakah maaf ginjalnya sakit, tiba-tiba cuci darah. Karena kalau itu kan menjadi perhatian kita bersama, karena efeknya nggak langsung, makanya harus kita kasih edukasi dan pemahaman. Nanti juga akan ada narasumber dari selain kami dari Badan POM, ada dari Dinas Kesehatan, dari GP Jamu. Itu nanti kami juga akan mengajak kepada masyarakat biar mereka ini istilahnya ikut berkontribusi dalam pengawasan badan makanan. Karena pengawasan badan makanan tidak hanya tanggung jawab kami dari Badan POM, tapi juga ada tanggung jawab dari pelaku usaha, selaku produsen, dan juga tanggung jawab pengawasan secara swadaya dari masyarakat untuk minimal melindungi dirinya sendirilah dan juga melindungi keluarga. Selama itu Pak, harapan dari BIMTEK atau himbauan? Ya, jadi kami menghimbau pada para masyarakat untuk cerdas dalam memilih obat
dan juga obat bahan alam dan juga produk makanan dengan cara cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Dan juga jangan lupa untuk download juga aplikasi Bimo Mobile karena di situ banyak sekali informasi sehingga kita bisa secara mandiri melindungi diri kita dari bahaya obat dan makanan yang beredar. Pak, selama ini pengawasan dari Depot Jamu seperti apa? Ya, jadi Depot Jamu ini memang salah satu bisnis yang sangat dekat dengan masyarakat ya, karena memang sebagai pengecer dan menjual berbagai macam produk. Pengawasan kami memang kami masih menemukan produk-produk yang tadi kami sempat sampaikan yang menggunakan kimia obat. Dari itulah makanya kami berinisiatif nih sebagai bentuk tindak lanjut temuan pengawasan di lapangan adanya bahan kimia obat yang dijual di Depot Jamu itu, kami undanglah mereka. Kayak di sini ada pelaku usaha Depot Jamu, ada juga apotek yang memang menjual produk herbal juga, ada juga BPF sebagai sisi hulunya. Kami tugas bersama-sama. Nah, harapannya dengan edukasi ini secara serentak nanti Indonesia juga akan ada kegiatan di PT lain juga, di wilayah lain. Harapannya semakin banyak pemahamannya nih. Dan juga dari sisi penindakan kemarin yang dilakukan oleh teman Badan POM yang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, itu juga kami melihat ternyata berdampak juga di Depot Jamu. Stoknya itu ada berkurang juga karena terkadang hal ini kan harus kita putus mata rantainya. Kalau cuma kita sisir, kita amankan di depot-depot jamu kan pekerjaan yang luar biasa, depot yang berat. Tapi ketika kita selesaikan di hulunya, di sisi produsennya, ketika kita pindah ya harapannya ke bawah itu stoknya juga akan berkurang. Oke, terima kasih atas informasinya. Terima kasih.